terikat sama Set. Kira-kira kan berumur 30 juta tahun sebelum Masehi. Gak bisa 0,5 1 tahun. Ini dari jatuh di wilayah Ini meteor yang kemarin jatuh. Ini ngumpulin tugas. Jatuh di wilayah Mita. Oke, terima kasih atas informasinya. closing. Apa kok kudu Sekian dari kelompok kami. Oh, gini ditelok ya dulu. Saya Afi. Saya Gibran. Saya Kunun. Saya Sung. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Bukan maksudku begitu. Masalah itu bukan gak kita mau. Dua tiket bisa. Coba kesehatan saja. Kalau memang cocok bisa datang terus. Kita menggunakan dry ice karena dry ice memiliki sifat yang unik. Jadi ketika dia mengalami penyubliman, es krim yang sebelumnya menjadi padat berubah menjadi gas tanpa melalui proses pencairan. Hal ini serupa dengan apa yang terjadi pada komet di luar sana. Ketika komet terkena sinar matahari, padatan es dalam komet akan berubah menjadi gas tanpa melalui proses pencairan. Jadi begitu. Yang terjadi adalah dry ice akan mengalami penyubliman. Penyubliman ini disebabkan karena campuran yang memiliki suhu yang lebih panas daripada dry ice itu, sehingga dry ice akan menguap menjadi bentuk gas dan menghasilkan gas karbon dioksida. Gas ini akan membuat partikel campuran itu keluar juga, sehingga campuran akan tampak beruap dan berasap. Hal ini juga yang terjadi pada komet. Jadi asap putih ini disebabkan oleh uap air yang terkondensasi di udara dingin, yang disebabkan oleh gas karbon dioksida akibat dari penyubliman dry ice tadi. Gas karbon dioksida ini sangat dingin, sehingga dapat membekukan uap air yang ada di udara di sekitarnya. Uap air inilah yang tampak seperti kabut ketika dia keluar dari campuran itu. Itulah juga mengapa dalam komet sesungguhnya tampak ada ekornya. Itu disebabkan oleh gas karbon dioksida yang membawa partikel-partikel keluar lainnya. Jadi hubungan antara proses sublimasi CO2 padat atau dry ice dengan fenomena ekor komet yang asli itu adalah proses sublimasi CO2 padat atau dry ice pada komet buatan memiliki hubungan langsung dengan pembentukan ekor pada komet asli. Nah, dalam komet sungguhan, ketika mendekati matahari, es di dalam inti komet, terutama es air dan karbon dioksida itu mengalami sublimasi, yaitu berubah langsung dari fase padat menjadi cair. Nah, kemudian gas-gas ini terlepas dari permukaan komet sambil membawa partikel debu halus, membentuk koma atau atmosfer tipis di sekitar inti komet, dan selanjutnya radiasi dan angin matahari mendorong gas dan debu ini menjauh dari matahari, membentuk dua jenis ekor komet. Yang pertama adalah ekor ion atau gas, dan kedua itu adalah ekor debu. Dalam eksperimen ini, sublimasi dry ice menghasilkan efek yang serupa secara visual, di mana gas CO2 keluar dan membawa partikel halus dari campuran komet buatan, meniru terbentuknya ekor komet. Jadi hubungan utamanya adalah bahwa proses sublimasi menyebabkan pelepasan gas dan debu dari permukaan komet yang menjadi dasar terbentuknya ekor komet pada fenomena aslinya. Jadi bentuk dan tekstur komet
buatan itu tidak homogen. Hal ini dikarenakan komet buatan terdiri dari campuran berbagai bahan seperti dari es, tanah, air, amonia, dan sebagainya yang tidak tercampur sempurna. Perbedaan komposisi dan ukuran partikel menyebabkan, pertama itu menyebabkan permukaan tidak rata, kedua itu distribusi material tidak merata juga, dan yang ketiga itu ketika disublimasi permukaannya mudah berubah, retak, dan berpori. Nah, kondisi ini menyerupai inti komet asli yang juga tidak homogen dan terdiri dari campuran es, batuan, dan debu yang tersusun secara acak akibat proses pembentukan di ruang angkasa. Nah, jadi dalam percobaan ini, ketika komet buatan didekatkan pada benda panas, ekornya tidak selalu tampak jelas menjauhi sumber panas. Jadi hal ini dikarenakan yang pertama tidak ada angin matahari di bumi yang dapat mendorong gas atau debu menjauh seperti di ruang angkasa. Yang kedua, udara di sekitar komet buatan menyebabkan gas menyebar ke segala arah, bukan secara terarah menjauhi sumber panas. Dan yang ketiga, perbedaan tekanan dan suhu di udara membuat aliran gas menjadi turbulen dan tidak terfokus. Namun secara konsep fisik, pada komet yang sesungguhan di luar angkasa, ekor komet selalu menjauhi matahari karena terdorong oleh tekanan radiasi matahari dan angin matahari yang mengalir dari matahari ke segala arah. Pada percobaan yang kami lakukan ini, takaran yang kami gunakan antara rasio antara air dibandingkan dengan dry ice adalah sekitar 1 kg air berbanding dengan 1 kg dry ice, yang artinya 1 dibandingkan 1,4. Jika rasio diubah sesuai dengan soal, yaitu yang pertama 1:1, yang kedua 1:2, dan yang ketiga 1:3, maka fenomenanya akan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, jika rasionya 1:1, yaitu 1 kg, di sini kami anggap 1 kg air dan 1 kg es kering atau 1 kg dry ice, maka dry ice ini diperkirakan sudah cukup untuk membuat seluruh air menjadi dingin atau menjadi beku, yang artinya komet sudah cukup stabil dalam artian bisa dipindah-pindahkan. Tingkat kebukuan ini juga mampu menghambat aliran gas yang ada di dalam komet akibat sublimasi yang menimbulkan gas CO2. Yang kedua, pada rasio 1:2, komet akan membeku dengan lebih tebal, bahkan hingga sampai ke inti atau ke bagian dalam dari komet itu. Namun, komposisi dry ice yang cukup banyak ini membuat kometnya menjadi sangat dingin dan strukturnya menjadi lebih rapuh karena lebih keras. Sublimasi juga akan terus-menerus menghasilkan CO2, dan jika gas tidak mampu menemukan jalan keluar dari dalam atau dari inti komet, maka akan muncul retakan di permukaan komet. Yang ketiga, yaitu pada rasio 1:3. Kebekuan tentu menjadi lebih dingin, bahkan hingga sangat membeku hingga ke inti komet, sehingga lebih rapuh terhadap benturan, sehingga resiko keretakan di permukaan komet akan menjadi semakin tinggi. Ada juga potensi dari komet ini, potensi berupa semacam ledakan kecil jika gas CO2 yang terperangkap akibat sublimasi tadi tidak mampu menemukan jalan keluar, sehingga gas tadi akan memaksa keluar dengan menimbulkan efek seperti sedikit ledakan. Jadi meskipun eksperimen ini berhasil memberikan gambaran visual dan struktural dari sebuah komet, ada beberapa keterbatasan penting yang perlu dicatat dalam percobaan ini. Yang pertama, lingkungan eksperimen ini sangat jauh berbeda dengan lingkungan atau kondisi di ruang angkasa. Komet asli berada di ruang hampa dengan suhu yang sangat-sangat rendah, sehingga sublimasi es berlangsung lambat dan struktur komet bisa bertahan lebih lama. Sementara di bumi atau di lab yang kami lakukan, sublimasi dry ice terjadi sangat cepat karena tekanan udara yang ada di atmosfer bumi dan juga suhu ruangan, sehingga struktur komet
menjadi jauh lebih tidak stabil. Yang kedua, komposisi material yang kami gunakan juga jauh lebih sederhana dibandingkan dengan komet sungguhan. Komet nyata mengandung campuran antara es air, SCO2, metana, amonia, silikat, debu kosmik, dan molekul organik kompleks. Sedangkan komet yang kami buat ini hanya menggunakan bahan sederhana seperti tanah, air, sirup, amonia, dan dry ice. Yang ketiga, tidak ada efek gravitasi internal yang signifikan pada komet buatan kami. Komet sesungguhan tentu memiliki massa besar dan gaya tarik sendiri yang membantu menjaga stabilitas atau integritas strukturnya. Pada eksperimen ini, struktur sepenuhnya bergantung pada sifat mekanik campuran bahan. Jadi juga tergantung bagaimana kami menakar dan juga mencampur supaya adonan komet kami bisa dibuat. Hal ini sangat berkaitan, terutama pada teori nebula yang mengatakan bahwa tata surya itu terbentuk dari awan, gas, dan debu. Hal ini juga menjelaskan bagaimana suatu reaksi kimia yang berasal dari material-material penyusun planet bisa membentuk suatu planet, dan bagaimana gas, air, dan debu bisa membentuk menjadi suatu komet, dan bagaimana suatu planet itu bisa terdapat air dan mikroorganisme yang menjadi asal mula dari suatu makhluk hidup. Hal itu tentu saja sangat berkaitan. Misi Rosetta yang dilakukan oleh ESA pada tahun 2004 sampai 2016 dan misi Deep Impact yang dilakukan oleh NASA pada tahun 2005 itu mencangkup tentang bagaimana suatu komet ini tersusun, materialnya apa saja, dan strukturnya seperti apa. Eksperimen model komet ini menjelaskan material-material apa saja yang menjadi penyusun suatu komet dan bagaimana terbentuknya sehingga membentuk suatu struktur komet. Oleh karena itu, mereka sangat berkaitan.